Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Manajemen Diklat. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Risa Aprilia Putri dengan NIM 1911021044 dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 5 kelas B. Adapun submateri pada kesempatan kali ini akan saya bahas yaitu ada yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis pelatihan, lalu kedua ada model-model pelatihan. Langsung saja pada bahasan yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis pelatihan. Jadi menurut Simomora tahun 2006 itu ada beberapa jenis-jenis pelatihan. Yang pertama ada pelatihan keahlian, lalu ada pelatihan ulang, lalu ada pelatihan lintas fungsional, lalu ada pelatihan tim, dan yang terakhir yaitu ada pelatihan kreativitas. Mari kita bahas satu persatu. Itu jenis-jenis pelatihan. Yang pertama tadi itu ada pelatihan keahlian. Jadi pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Yang kedua itu ada pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah subset dari pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Lalu lanjut yang ketiga itu ada pelatihan lintas fungsional. Jadi pelatihan lintas fungsional atau disebut dengan cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Lalu yang keempat ada pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Lalu yang kelima ada pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau disebut dengan kreativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya. Lalu, apakah kalian sebelumnya tahu terdiri dari apa saja model-model pelatihan? Mari kita kupas satu persatu. Sebelum itu, saya akan memaparkan mengenai model tersebut. Jadi, model pelatihan pada awalnya berkembang pada dunia usaha, terutama melalui magang tradisional. Dalam sebuah magang tradisional, kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang warga belajar atau sasaran didik dan seorang sumber belajar atau disebut dengan tutor. Ada beberapa model pelatihan berdasar identifikasi kebutuhan belajar. Yang pertama yaitu ada model induktif, yang kedua ada model deduktif, yang ketiga ada model klasik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada model induktif. Pendekatan yang digunakan oleh model induktif menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat, langsung dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas dan menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu ada model deduktif. Pendekatan pada model ini dilakukan secara deduktif dalam pengertian bahwa identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Yang terakhir yaitu ada model klasik. Model klasik ini ditujukan untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta pelatihan atau sasaran. Adapun referensi yang saya ambil dari beberapa submateri tadi, itulah tadi beberapa paparan mengenai jenis-jenis pelatihan dan model-model pelatihan. Sekian dan terima kasih.